Pertama yang dilakukan Nabi adalah rekonsiliasi. Ketika sampai di Madinah, beliau kumpulkan orang Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraidah, Yahudi Qainuqa, Yahudi Khaybar, umat Islam rekonsiliasi. Menyadarkan mereka bahwa Madinah ini milik kita bersama, bukan milik orang Islam. Siapa saja yang menyerang kota Madinah dari luar, maka orang Madinah berkewajiban menjaga kedaulatan Madinah. Tidak hanya orang Islam. Biaya peperangan ditanggung bersama. Kalau terjadi suatu konflik, maka yang dihukum hanya yang bersalah saja. Jangan orang Yahudi salah lalu di-sweeping semua Yahudi salah. Mereka yang tidak Islam ini disebut dengan kafir. Kafir artinya tidak mau percaya kepada Nabi Muhammad. Tapi karena mereka berdamai dengan orang Islam, maka mereka disebut dengan kafir zimmi. Adapun orang Makkah yang memerangi Nabi Muhammad disebut dengan kafir harbi. Langkah pertama yang dilakukan Nabi SAW adalah rekonsiliasi. Yang kedua, membangun masjid. Itulah dia Masjid Nabawi. Peradaban Islam dibangun. Nabi tidak membangun istana. Di mana dia menerima tamu, dinding Masjid Nabawi itu ada satu tiang namanya Ustuanatul Wufud. Ustuanah artinya tiang, wufud tamu. Jadi Nabi menerima tamu tidak di istana kenabian, tapi di Masjid Nabawi. Coba baca Asbabun Nuzul surat Ali Imran. Itu adalah tamu-tamu yang datang dari Najran, Yaman. Ketika mereka mau menanyakan tentang Nabi Isa, dijawab oleh Nabi, di samping tiang Ustuanatul Wufud itu ada namanya Ustuanatul Haris. Ustuanatul Haris, tiang penjaga. Yaitu menunjukkan Nabi itu dijaga, ada pengawalnya. Yang tegak di Ustuanatul Haris itu adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi Nabi membangun markas. Dalam hal ini Masjid Nabawi. Yang ketiga, Nabi menghidupkan pasar. Pasar di samping Masjid Nabawi. Karena pemerintahan Islam mesti ditopang oleh ekonomi yang kuat. Jadi kalau untuk menyembah Allah ada namanya Baitullah, rumah Allah, masjid. Tapi ada juga untuk manajemen ekonominya Baitul Mal, rumah harta. Isi Baitul Mal itu 7. Zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah. Jadi pasar ini dimajukan. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW masuk ke dalam pasar, orang Yahudi mengejek dia. Nabi kok jalan-jalan di pasar? Karena nabi-nabi sebelumnya itu tidak ada jalan-jalan di pasar. Nabi sebelumnya hanya duduk di som'ah, di kuil. Hanya beribadah saja. Ini Nabi yang satu ini kok masuk pasar? Yamshuna fil aswaq. Kok dia jalan-jalan di pasar? Malah dia inspeksi, memeriksa pasar. Kenapa ini dicampur makanan basah dengan makanan kering? Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu kami bukan golongan kami. 4. Nabi membangun pasukan ketentaraan yang cukup kuat. Makanya pada perang Badar menang. Lalu kemudian Madinah itu dijaga oleh tentara-tentara yang hebat. Sebelum Nabi meninggal, Nabi mengirim pasukan yang dipimpin oleh panglima perang bernama Usamah bin Zaid, umurnya 18 tahun. Usamah bin Zaid, anak Zaid bin Harithah, anak angkat Nabi. Orang yang disayang oleh Nabi SAW. Jadi pasukan perang Nabi itu memang betul-betul siap secara ketentaraan. Dan Nabi itu panglima perang. Tapi perang Nabi beretika, beradab. Jangan bayangkan Nabi itu perampok. Satajiduna rijalan fis sawami. Kalian akan menemukan pendeta-pendeta. La ta'ridu lahum, jangan ganggu pendeta. La taqtulu sabiyan murdi'a, jangan bunuh anak kecil yang sedang menyusui. Wala syaikhan faniya, jangan bunuh orang tua renta.
La ta'qiranna syajarat, la ta'qiranna naqlan, jangan cabut pohon kurma. La taqta'unna syajaratan, jangan potong pokok kayu. La tahdimu buyutan, jangan hancurkan rumah. Etika perang baru ada setelah PBB terbentuk. Dulu orang kalau perang ratakan dengan tanah. Nabi SAW dibantu oleh staf-stafnya. Ada Zaid bin Thabit, penterjemah. Surat-surat yang masuk ke Nabi itu diterjemahkan oleh Zaid bin Thabit yang berbahasa Yahudi. Ta'allamtuhu wa hazaqtuhu, aku belajar bahasa Yahudi dan aku memahaminya dengan baik. Dan Nabi berkirim surat menunjukkan dia sebagai kepala negara. Surat dikirim ke Heraklius, raja Romawi. Surat dikirim ke Mukaukis, raja Mesir. Surat dikirim ke Shahin Shah, raja Persia, Kisra. Surat Nabi dikirim ke pemimpin-pemimpin Jazirah Arab. Jadi itu salah satu apa yang dilakukan Nabi di Madinah saat itu persis mirip seperti yang dilakukan oleh kepala-kepala negara hari ini. Tapi dia tidak menyebut dirinya raja, tidak menyebut dirinya sultan, tapi substansi pemerintahan ada pada kehidupan Nabi selama di kota Al-Madinah selama 10 tahun. Oleh sebab itulah tokoh-tokoh orientalis orang barat yang mengkaji kehidupan Nabi, mereka melihat ada sesuatu yang berbeda dengan tokoh-tokoh agama yang ada sebelumnya, yang hanya bercerita tentang etika, moral, akhlak. Tapi ini segala aspek, aspek ketentaraan, aspek kesehatan, aspek kemanusiaan, aspek pemerintahan. Makanya dalam Islam diajarkan udkhulu fis-silmi kaffah. Masuk Islamlah kamu secara total, kaffah. Segala aspek kehidupan.